Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas mengenai desain dan model PTK. Nah, di buku saya yang berjudul PTK dan manfaatnya bagi guru, nanti saya share link e-booknya. Di buku ini disajikan pada bab 7, yaitu materinya desain dan model PTK. Nah, dimulai dia dari halaman 55 sampai dengan halaman 62. Nah, jadi kita langsung aja buka halaman 55. Nah, di sini saya merujuk buku Direktorat tahun 1999 yang mengemukakan bahwa ada 5 model PTK, yaitu berdasarkan tokoh pencetusnya. Yang pertama yaitu model Kurt Lewin. Ini adalah tokoh pencetus pertama mengenai PTK di tahun 1990. Nah, di model ini ada 4 langkah. Yang pertama dimulai dari planning atau perencanaan, kemudian acting, tindakan, observing, pengamatan, dan terakhir itu reflecting atau refleksi. Nah, dia bentuknya ini satu aja, jadi di sini tidak terlihat ada berapa siklus yang digunakan. Kemudian masuk ke model kedua yaitu Chemist and McTaggart. Di sini hanya ada 3 langkah. Dimulai dari plan yaitu perencanaan, kemudian masuk ke langkah kedua yaitu act dan observe, tindakan dan pengamatan, yang terakhir itu ada reflect. Nah, ini gambarnya bentuknya spiral, jadi kelihatan kalau di sini hanya 2 siklus. Nah, bedanya kalau pada Kurt Lewin, acting dan observing pada 2 langkah yang berbeda, sedangkan Chemist and McTaggart itu 1 langkah yang sama, yaitu act dan observe. Perbedaan kedua tadi adalah bentuknya. Kalau pada Chemist and McTaggart itu ada 2 siklus atau lebih, sedangkan pada Kurt Lewin dia bentuknya tidak ada siklusnya. Ya, jadi bentuknya ini spiral kalau Chemist and McTaggart. Kita lanjut model yang ketiga yaitu tokohnya John Eliot. Model John Eliot ini ada 6 tahapan. Ya, nah kita langsung lihat gambar berikutnya. Jadi di gambar ini dimulai dari ID initial idea atau identifikasi masalah. Nah, langkah yang kedua itu ada memeriksa di lapangan, jadi observasi awal. Langkah 3 itu perencanaan, jadi perencanaan ini ada 3 tindakan 1, 2, dan 3. Lanjut ke langkah yang keempat yaitu pelaksanaan, tindakan 1, 2, dan 3. Yang kelima itu observasi, dan yang terakhir itu adalah refleksi. Nah, di model ini ada 3 siklus yang ditampilkan. Ya, kemudian lanjut ke Dave Ebut. Nah, Dave Ebut ini beda sendiri dia siklusnya, tetapi dia seperti menggabungkan antara Eliot dan juga Chemist McTaggart, yaitu dimulai dari general idea, ya kan, kemudian masuk ke reconnaissance atau dia identifikasi masalah, masuk ke memeriksa di lapangan, kemudian overall plan itu perencanaan, masuk ke action pertama, kemudian monitoring atau refleksi. Nah, di sini nanti akan lanjut dia yang ke revisi over plan. Ya, baru nanti setelah revisi over plan itu masuk ke action yang kedua. Nah, di sini nanti akan kelihatan kira-kira idenya itu perlu diulang lagi untuk siklus berikutnya atau cukup sampai action yang kedua. Oke, ini menurut model Dave Ebut. Kita masuk ke model yang terakhir yaitu Hopkins. Nah, di Hopkins ini dia hanya ada 1 siklus, tetapi pada 1 siklus itu lebih detail langkah-langkahnya. Contohnya di bagian ini ada kelihatan cek kemajuan, cek hasil, artinya beberapa kali cross check evaluasi untuk di tahap implementasi. Nah, kita langsung buka aja gambar 4.5, dimulai dari ambil start, kemudian dilakukan audit. Nah, perencanaan tindakan, kemudian di sini ada implementasi dan evaluasi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada di evaluasi itu ada cek kemajuan, ada cek hasil, kemudian ada pengambilan stok atau sampel, dan terakhir itu adalah pelaporan. Ya, nah tadi ada kesalahan. Jadi siklusnya itu kelihatan di sana. Kalau dia kurang harus revisi, dia harus diaudit lagi. Nah, kemudian di sini kita masuk prosedur pelaksanaan PTK. Nah, secara umum ada 4 langkah-langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, di perencanaan itu biasanya harus terdiri dari beberapa hal ini.
Ada 5 komponen: identifikasi masalah sampai dengan rencana tindakan. Kemudian di pelaksanaan tindakan itu adalah mengimplementasikan action yang sudah direncanakan. Kemudian di pengamatan, nah pada tahapan ini guru harus mencatat hal-hal yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan. Jadi disinilah digunakan instrumen. Beberapa instrumen yang sudah didesain itu kemudian digunakan pada tahap pengamatan. Yang terakhir yaitu tahap refleksi. Pada tahap ini disimpulkan hasil dari tindakan dan pengamatan, kemudian akan diperoleh kira-kira hipotesis tindakan telah tercapai atau dilanjutkan pada siklus berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.